Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman lulusan SMP MTS yang sudah memilih jenjang SMA. Saya ucapkan selamat menempuh pendidikan di jenjang SMA. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kalian menempuh pendidikan di jenjang SMA. Ikuti pemaparan saya berikut ini. Teman-teman yang sudah memilih jenjang SMA, saya ucapkan selamat dan berbahagia. Kuatkan tekad, bulatkan niat untuk menempuh pendidikan di jenjang SMA. Semoga angan-angan, cita-cita dan harapan kalian bisa tercapai dengan menempuh pendidikan di jenjang SMA. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kalian nanti menempuh pendidikan di jenjang SMA. Yang pertama, berkaitan dengan isu yang sedang beredar saat ini, bahwasanya di kurikulum Merdeka saat ini ada wacana bahwa peminatan atau penjurusan di jenjang SMA dihapus. Artinya anak-anak tidak bisa memilih jurusan IPA, jurusan IPS ataupun bahasa. Sebenarnya tidak demikian adanya. Jadi di kelas 10 di kurikulum Merdeka memang bahwasanya tidak ada penjurusan. Jadi seperti halnya tahun 2000-an dulu, bahwa anak-anak penjurusannya kelas 11 dan kelas 12. Jadi di kelas 10 anak-anak akan mendapatkan seluruh mata pelajaran, baik itu IPA, IPS, bahasa, semuanya akan diberikan di kelas 10. Seperti halnya di kurikulum 2013, di kelas 10 anak-anak mendapatkan semua mata pelajaran, di kelas 11-12 dia akan mengambil peminatan entah IPA, IPS atau bahasa. Pun demikian di kurikulum Merdeka ini juga sama. Saya pikir sama, karena di kurikulum Merdeka ini anak-anak akan mengambil 5 mata pelajaran yang diminati di kelas 11, kemudian bisa berlanjut di kelas 12. 5 mata pelajaran yang akan diambil ini, 3 yang dipilih harus rumpun IPA misalkan. Karena dia peminatannya lebih cenderung ke IPA, maka 3 mapel ini bisa diambil dari peminatan IPA. Misalkan fisika, kimia, biologi. Kemudian ada 2 mata pelajaran lain, nanti ini bisa diambil dari peminatan IPS, misalkan geografi dan sosiologi, atau geografi dengan sejarah, atau sebaliknya. Jadi hakikatnya penghapusan penjurusan sebenarnya hanya beda istilah saja. Jadi tidak ada yang dihapus. Jadi di kelas 11 dan kelas 12 nanti teman-teman di jenjang SMA akan tetap memilih peminatan, entah itu di bidang IPA, di bidang IPS atau bidang bahasa. Tentu itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Umumnya SMA yang diselenggarakan hanya IPA, IPS. Kalaupun bahasa hanya sekolah-sekolah tertentu. Kalau di dalam satu kota biasanya hanya sekolah tertentu yang menyelenggarakan jurusan bahasa. Jadi itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, teman-teman di jenjang SMA harus mencoba mengembangkan diri semaksimal mungkin di bidang keterampilan, atau mungkin di peminatan selain akademik. Artinya kalau misalkan teman-teman punya keinginan untuk mengembangkan kemampuan, kompetensi di bidang akademik, mungkin teman-teman bisa
mengembangkannya melalui kelompok-kelompok ekstrakurikuler atau kelompok-kelompok intrakurikuler yang pertama ya. Jadi biasanya di SMA itu ada kelompok intrakurikuler OSN, Olimpiade Sains Nasional. Biasanya bidangnya IPA, juga IPS, dan seterusnya. Ini kalau misalkan kalian memang punya kemampuan di bidang akademik sesuai bakat dan minat kalian. Misalkan di bidang IPA, misalkan di bidang IPS, ataupun mata pelajaran yang lain, misalkan bahasa. Namun demikian, kalau misalkan kalian memang punya bakat di bidang selain akademik, misalkan seni atau olahraga, tentu kalian pun harus mengembangkan keterampilan ini, kompetensi ini. Bila mana di sekolah ada ekstrakurikuler yang memang bisa mewadahi minat bakat kalian di bidang olahraga atau bidang seni, ini adalah kesempatan kalian untuk bergabung. Di sana nanti kalian akan berkolaborasi, mengembangkan kemampuan, dan bahkan nanti bisa jadi kalian adalah pionernya di dalam ekstrakurikuler itu. Jadi yang kedua, pada hakikatnya kalian harus mengembangkan pribadi, keterampilan, kompetensi kalian, hobi kalian di dalam ekstrakurikuler. Karena di dalam ekstrakurikuler ini nanti kalian akan mengeksplorasi kemampuan kalian, keterampilan kalian, bakat kalian, minat kalian. Ataupun selain bidang akademik atau bidang olahraga atau kesenian, juga bisa bidang yang lain ya. Misalkan kalian yang suka fotografi, videografi, kalau di sekolah ada ekstrakurikuler jurnalistik, bisa bergabung. Ada ekstrakurikuler paskibraka misalkan, kalau memang kalian minat juga boleh, ataupun bentuk ekstrakurikuler yang lain. Ini yang harus diperhatikan. Kembangkan kemampuan kalian, keterampilan kalian, kompetensi kalian di dalam ekstrakurikuler. Yang ketiga, teman-teman, bahwasanya SMA adalah jenjang yang memang menyiapkan calon lulusannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang akan kalian pilih pun nanti ada berbagai macam, yang tentu ada 3 bentuknya ya. Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan juga ada perguruan tinggi yang ikatan dinas. Perguruan tinggi negeri tentu sudah ada patokannya sendiri. Jadi nanti kalian misalkan ingin seleksi, maka seleksinya pun sudah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi melalui SBMPTN ataupun bentuk yang lain. Itu kalau Kemenak juga ada. Kalau Kementerian Agama punya PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Dan seleksinya biasanya sudah ditentukan sesuai dengan jadwal yang nanti diselenggarakan oleh kementerian yang bersangkutan setiap tahun. Kemudian perguruan tinggi yang kedua, perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi swasta nanti sifatnya pun juga fleksibel, disesuaikan dengan penyelenggaraan mereka, baik seleksi akademiknya, kemudian program-program yang nanti bisa kalian ambil di dalam perguruan tinggi itu. Jadi disesuaikan dengan bakat, minat, dan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta. Kemudian perguruan tinggi ikatan dinas, artinya sekolah tinggi ataupun politeknik yang sekarang yang saya tahu sekarang namanya juga sudah mulai diubah. Kalau dulu sekolah tinggi misalkan STAN, sekolah tinggi administrasi negara, kemudian ada STIS, sekolah tinggi ilmu statistik, dan berbagai macam yang lain ikatan dinas. Nanti itu juga bisa menjadi pilihan kalian kalau misalkan kalian berminat ke sana. Tentu seleksinya cukup ketat dan tentu harus memperhatikan kompetensi yang kalian miliki.
Karena apa? Karena di dalam perguruan tinggi ikatan dinas ini nantinya setelah kalian misalkan ikut seleksi, lulus, melaksanakan pendidikan sampai kemudian lulus dari perguruan tinggi ikatan dinas, maka nanti secara otomatis kalian akan ditempatkan di lembaga atau badan milik negara. Dengan kata lain, kalian nanti setelah lulus akan diangkat secara langsung oleh pemerintah menjadi pegawai negeri sipil. Jadi mungkin kalian tidak akan pusing-pusing untuk mencari pekerjaan, karena otomatis kalau di perguruan tinggi ikatan dinas sudah pasti jadi pegawai. Mungkin yang paling umum adalah polisi, ya, akpol atau akmil, akademi militer kalau TNI, ataupun bentuk yang lain. Ya. Jadi itu kalau misalkan kalian memang punya rencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tentu ini harus dipersiapkan secara baik, dipersiapkan dari sekarang. Kalau misalkan kalian belum punya angen-angen, mungkin sekarang harus mulai ditata agar kalian nanti bisa menentukan langkah setelah melaksanakan jenjang SMA atau menempuh jenjang SMA, tindak lanjut saya seperti apa. Kalau misalkan melanjutkan ke perguruan tingginya, yang saya minati yang mana, yang kira-kira bisa mampu kalian ambil atau kalian tempuh, itu yang mana. Itu kurang lebih gambaran yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, bagi kalian yang memang punya rencana atau mungkin malah tidak berangan-angan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, maka pengembangan diri seperti yang saya sampaikan di poin kedua tadi adalah penting. Utamanya pengembangan diri, minat, bakat, keterampilan yang nantinya bisa menjadi poin plus pada diri kalian untuk bisa bekerja atau berwirausaha malahan. Di dalam ekstrakurikuler, kalau semisal ekstrakurikuler itu bisa memberikan mengembangkan keterampilan kalian untuk nantinya bisa bekerja, berwirausaha, maka hal itu lebih wajib lagi kalian ikuti. Misalkan kalau ada ekstrakurikulernya tata boga, yang suka masak, di sana nanti kalian bisa mengembangkan bakat minat kalian di masak-memasak. Misalkan ada lagi tata busana, kalian yang memang punya kemampuan di bidang desain baju, jahit menjahit, nanti bisa gabung di sana. Misalkan ada juga tata rias, jadi tidak menutup kemungkinan di sekolah ada ekstrakurikuler yang memang lebih cenderung mengembangkan bakat minat kalian di dalam bidang-bidang yang saya sebutkan itu. Kalau tata rias mungkin minimal ya barbershop, potong rambut atau make up. Nanti insya Allah beberapa bentuk ekstrakurikuler ini akan sangat mendukung kalian untuk mengembangkan diri dan mungkin nantinya bisa membantu kalian untuk bekerja atau berwirausaha setelah lulus SMA. Selain itu, nanti kalian juga bisa mengembangkan diri melalui pendidikan kursus setelah lulus SMA. Pendidikan kursus ada yang diselenggarakan oleh lembaga swasta, yang mungkin ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Tentu ini harus kalian sesuaikan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau misalkan lembaga kursus itu memang kalian minati dan harus membayar dan kalian memang mampu, maka boleh kalian ikuti. Tapi jika lembaga kursus ini berbayar namun kalian tidak punya biaya untuk mengikutinya, mungkin alternatifnya bisa mengikuti
pelatihan kursus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, entah itu di kabupaten, di kota ataupun di provinsi, biasanya melalui Dinas Ketenagakerjaan. Insya Allah setiap tahun pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan pelatihan dan kursus ini memang untuk mengembangkan bakat minat lulusan SMA, saya pikir khususnya untuk mengembangkan diri agar nantinya bisa bekerja, bisa berwirausaha sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan harapan pemerintah. Apakah berbayar untuk kursus atau pelatihan yang diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan? Setahu saya tidak berbayar, alias gratis. Namun kalian harus menyiapkan tenaga, pikiran, dan waktu, karena biasanya kalau pelatihan atau kursus yang diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan itu rentan waktunya cukup lama, antara 3 bulan sampai 6 bulan. Kemudian tidurnya pun juga di asrama biasanya. Kalau misalkan itu ada di luar kota, kalau di dalam kota mungkin bisa pulang pergi. Kemudian setelah lulus dari program pelatihan dan kursus itu biasanya akan ada pembinaan, bahkan biasanya akan ada bantuan alat ataupun sarana prasarana yang nantinya bisa kalian gunakan untuk mengembangkan tadi bidang kursus yang kalian pelajari tadi, sehingga kalian bisa berwirausaha secara mandiri dari bantuan atau bantuan mungkin finansial, alat atau sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir, di lembaga kursus kalian nanti juga akan biasanya diberikan fasilitas secara gratis. Jadi itu 4 hal yang saya pikir harus diperhatikan di jenjang SMA. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat menempuh pendidikan di jenjang SMA. Sekali lagi, bulatkan tekad, kuatkan niat. Semoga cita-cita yang kalian impikan tercapai setelah menempuh jenjang SMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.